akan selamanya berada di atas pohon itu. Sampai keesokan harinya Siska melihat sekutu itu sedang tertidur dan Siska juga melihat ada sarang lebah yang sangat mengerikan. Dengan cerdiknya Siska langsung memotong ranting tempat sarang itu berada dan menjatuhkannya ke arah sekutu yang berniat menyerangnya. Dan dengan rencana itu Siska berhasil menyingkirkan peserta lain dengan tidak menyerang nyawanya. Wanita ini pun menemukan teman satu kampungnya sedang bersembunyi di balik sebuah batu. Siska pun segera mengeluarkan temannya itu dan mengobati luka yang dialaminya. Mereka harus bertahan hidup di arena ini jika ingin pulang ke kampung mereka dengan selamat. Sudah terjadi banyak sekali pertumpahan darah di arena ini sebab mereka harus menghilangkan nyawa satu sama lain sampai hanya tersisa satu orang. Karena kondisi pria itu sudah semakin buruk, Siska harus ke pusat persediaan dan mencari obat. Tapi tentu saja tempat ini sangat tidak aman karena banyak peserta lain yang berjaga-jaga. Dan ternyata benar ada peserta lain yang juga akan mengambil persediaan, tapi Siska harus cepat. Dan ternyata saat berlari ke tengah ada peserta lain yang menyerang dirinya sampai terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada peserta lain yang membantu Siska. Siska pun langsung membawa persediaan miliknya dan memberikan kepada temannya yang hampir sekarat ini. Ternyata obat yang didapatkan Siska sangatlah manjur. Mereka hanya butuh satu malam saja untuk memulihkan keadaan pria ini. Sehingga mereka memutuskan untuk pindah dari tempat mereka. Sebab jika mereka berlama-lama di sana akan ketahuan oleh peserta lain. Mereka pun berpencar untuk mencari makanan. Tapi saat Siska akan memanah mangsanya, ia mendengar suara sirine yang menandakan ada peserta yang gugur alias die. Ia pun panik dan mencari temannya itu. Ditambah lagi ia melihat ada tumpukan beri beracun. Apakah itu milik temannya? Dan untung saja bukan. Mereka berdua masih selamat. Dan ternyata sirine tadi menandakan ada peserta lain yang meninggal dunia memakan beri racun itu. Sebuah macan akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam arena pertarungan ini. Saat kedua peserta ini sedang mencari persediaan makanan, macan itu langsung muncul di arena pertarungan. Kedua orang ini pun langsung berusaha menyelamatkan diri. Tapi pengendali pertarungan akan terus menambahkan jumlah macan yang akan muncul di arena. Mereka pun langsung berusaha berlari ke arah tempat yang lebih aman. Tapi ternyata di sana ada peserta lain yang sudah naik terlebih dahulu ke tempat ini. Ternyata dari puluhan orang yang ada di arena ini hanya tinggal tersisa mereka bertiga. Orang-orang di sini akan terus saling menyerang sampai hanya tersisa satu orang saja. Wanita ini pun langsung memanah tangan orang yang ingin menyerang dirinya dan rekan satu kampungnya itu. Dan untung saja mereka berdua berhasil mengalahkan orang itu. Musuh terakhir mereka pun berhasil mereka kalahkan. Kini hanya tersisa mereka berdua. Tentu saja hal itu sangat membingungkan bagi mereka. Sebab mau tak mau hanya ada satu yang bisa menjadi pemenang di antara mereka. Pria ini menyuruh Siska untuk memanah dirinya agar Siska menjadi pemenang. Warga kampung mereka yang lagi nobar sangat berdebar-debar pastinya. Dan ternyata karena mereka berdua tak ingin menyerang nyawa satu sama lain, mereka memutuskan untuk memakan beri beracun di tangan mereka. Tapi tiba-tiba suara panitia muncul dan mengumumkan kalau mereka berdua adalah pemenang permainan ini. Dan ada pesawat yang menjemput mereka. Dan dengan selesainya permainan ini, mereka berdua pun mendapatkan hidup yang mewah dan menyenangkan serta bebas dari semua permainan mengerikan ini.